Perkenalkan, nama saya Patricia Putri, NIM 20104171164, kelas A2 Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Adi Mursalin STMM. Di sini saya akan mengisi soal UTS, yaitu nomor 3 mengenai metode transportasi, yang dimana soalnya yaitu perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertepatan, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Dengan tujuannya yaitu kebutuhan konsumen, yaitu Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Dan di sini untuk pertama-tama saya akan mengisi dengan menggunakan metode North-West-Corner atau NWC. Untuk cara pengerjaan NWC ini, yang pertama-tama saya akan mulai dari pojok paling kiri, yaitu dari pabrik A ke Cilegon, di mana kita lihat antara kapasitas pabrik dan kebutuhan konsumen yang mana nilai terendah, yaitu di sini ada kebutuhan konsumen yang paling rendah daripada kapasitas pabrik, yang itu 70, bisa kita tulis di sini, dan 70 ini habis, dan ini bisa kita coret, dan kapasitas pabrik ini dikurangi dengan 70, jadi hasilnya yaitu 40. Kemudian lanjut untuk dari pabrik A ke Serang ini kebutuhan konsumennya 120 dan kapasitas pabriknya 40. Jadi saya masukkan 40, ini habis, dan ini bisa dicoret karena kapasitas pabriknya dari pabrik A sudah habis, dan 120 ini dikurangi 40 jadi tersisa 80. Selanjutnya pada bagian pabrik B ke Serang ini kebutuhan konsumennya 80 dan kapasitas pabriknya 90. Jadi di sini karena 80 lebih rendah, jadi saya masukkan 80, dan 80 ini habis, ini bisa dicoret, dan 90 ini dikurangi dengan 80, jadi hasilnya 10. Selanjutnya dari pabrik B ke Pandeglang, ini kebutuhan konsumennya 60 dan kapasitas pabriknya 10, jadi kapasitas pabriknya ini lebih rendah, jadi 10. Saya masukkan 10 ini habis, dan 60 ini dikurangi dengan 60. 60 ini dikurangi 10, jadi hasilnya 50. Jadi untuk yang terakhir ini dari pabrik C ke Pandeglang. Ini kapasitas pabriknya yaitu 50 dan kebutuhan konsumennya 50. Jadi sama-sama 50, di sini kita tulis 50, dan 50 ini habis, ini pun juga habis. Jadi sekarang tinggal mencari total North-West-Corner atau NWC, yaitu ada 70 dikali 54 ditambah 40 dikali 50 ditambah 80 dikali 48 ditambah 10 dikali 49 ditambah 50 dikali 52, jadi total NWC-nya yaitu 12.710. Lanjut untuk metode selanjutnya, yaitu ada metode least cost atau LC. Untuk metode least cost sendiri, yang pertama-tama kita harus mengerjakan dari nilai terendah. Jadi nilai terendah pada tabel ini yaitu ada dari pabrik C ke Cilegon, yaitu 47. Jadi di sini kebutuhan konsumennya 70 dan kapasitas pabriknya 50. Jadi 50 ini kita masukkan karena lebih rendah daripada 70. Jadi 50 ini habis, bisa kita coret. Dan 70 ini dikurangi dengan 50 jadi 20. Jadi nilai terendah selanjutnya di sini ada 48. 48 ini kebutuhan konsumennya ada 120 dan kapasitas pabriknya yaitu 90. Jadi di sini kapasitas pabriknya lebih rendah, jadi kita masukkan 90. 90 ini habis, ini bisa kita coret, dan ini kita coret. 120 ini dikurangi dengan 90, yaitu hasilnya 30. Dan kita cari lagi nilai terendah selanjutnya, yaitu ada di sini dari pabrik A ke Serang. Ini ada 50. 50 ini kebutuhan konsumennya 30 dan kapasitas pabriknya 110. Jadi lebih rendah kebutuhan konsumennya 30, bisa kita masukkan di sini. 30 ini habis, dan 110 ini kita kurangkan dengan 30. Jadi hasilnya 80. Jadi selanjutnya dari pabrik A ke Pandeglang, yaitu 52 ini kebutuhan konsumennya 60 dan kapasitas pabriknya 80. Jadi
60 kita masukkan, 60 ini habis, dan 80 ini kita kurangi dengan 60, jadi tersisa 20. Dan untuk nilai yang terakhir ada 54 di gudang Cilegon dari pabrik A, yaitu kebutuhan konsumennya 20 dan kapasitas pabriknya pun sama 20. Jadi kita masukkan 20 di sini dan kebutuhan konsumennya pun habis serta kapasitas pabriknya juga habis. Lanjut untuk total list cost-nya atau LC yaitu ada 50 dikali 47 ditambah 90 dikali 48 ditambah 30 dikali 50 ditambah 60 dikali 52 ditambah 20 dikali 54. Jadi hasil total list cost atau LC adalah 12.370. Jadi di sini untuk metode selanjutnya yaitu ada metode Vogel Approximation Method atau VAM. Untuk VAM ini kita harus mencari selisih terendah, yaitu di sini langsung saja saya akan mengisi, yaitu untuk selisih baris yang pertama ada 52 dikurangi 50, yaitu ada 2, dan selanjutnya ada 49 dikurangi 48 yaitu 1, dan selanjutnya 47 dan 52 ini, jadi selisihnya yaitu 5. Untuk selisih kolom juga sama, kita mencari nilai terendah dan selisihnya. Di sini nilai terendahnya ada 47 dan selanjutnya ada 54. Jadi 54 ini dikurangi 47 yaitu hasilnya 7. Ini 50 dan 48 yaitu hasilnya 2. Dan selanjutnya ada 49 dan 52. Jadi ini hasilnya 3. Selanjutnya di sini dari selisih kolom dan selisih baris kita cari nilai tertinggi. Jadi di sini nilai tertingginya yaitu 7. 7 ini ada di gudang Cilegon, dan kita cari selanjutnya nilai terendah pada gudang Cilegon ini yaitu ada 47. Jadi 47 ini berada di pabrik C ke Cilegon. Jadi 47 ini kebutuhan konsumennya 70 dan kapasitas pabriknya 50. Jadi lebih rendah kapasitas pabriknya. Di sini kita masukkan 50. 50 ini habis dan ini bisa kita coret. 70 ini dikurangi 50. Itu hasilnya 20. Selanjutnya kita mengerjakan dengan cara yang sama yaitu selisih barisnya. Untuk ini tetap 2. Ini 1 dan dari pabrik C ini sudah habis, jadi bisa kita stripkan. Sudah tidak bisa diselisihkan lagi. Selanjutnya untuk selisih kolom, ini masih tetap 7, 54 dan 47. Dan yang ini juga masih tetap 2, 48 dan 50 ini 3. Jadi di sini nilai tertinggi ada 7, di sini nilai terendahnya yaitu 54. Jadi 54 ini kebutuhan konsumennya 20 dan kapasitas pabriknya 110. Jadi di sini kita masukkan 20. 20 ini habis. Ini bisa kita coret dan 110 dikurangi 20 yaitu 90. Lanjut lagi untuk selisih baris. Selisih baris yang ini masih tetap 2 dan ini 1. Ini kita stripkan. Selanjutnya ini dari Cilegon ini sudah habis, jadi kita stripkan juga. Untuk ini masih tetap 2 dan ini tetap 3. Jadi nilai tertinggi di sisi baris dan sisi kolomnya yaitu 3. Di sini di Pandeglang ini kita cari nilai terendah di Pandeglang yaitu ada 49 ini. Jadi untuk Pandeglang ini kebutuhan konsumennya 60 dan kapasitas pabriknya ada 90. Jadi 60 ini kita masukkan. 60 ini habis, ini bisa kita coret, dan 90 ini kita kurangi 60 jadi 30. Untuk selanjutnya di sini saya akan langsung mengisi dari pabrik B ke Serang ini kapasitas pabriknya 30 dan kebutuhan konsumennya 120. Jadi di sini 30 lebih rendah, jadi ini saya masukkan 30 ini habis dan 120 dikurangi 30 itu 90. Dan yang terakhir dari pabrik A ke Serang ini
bisa kita lihat kapasitas pabriknya 90 dan kebutuhan konsumennya 90. Jadi 190 di sini bisa kita tulis 90, ini habis dan ini habis. Selanjutnya kita akan mencari total VIM-nya. Jadi untuk total VIM yaitu ada 20 dikali 54 ditambah 90 dikali 50 ditambah 30 dikali 48 ditambah 60 dikali 49 ditambah 50 dikali 47. Jadi hasilnya yaitu 12.310. Selanjutnya di sini saya akan mengerjakan dengan menggunakan metode MODI atau Modified Distribution melalui metode least cost. Di sini saya sudah menuliskan tabel least cost sama dengan least cost, yang dimana untuk MODI ini yang pertama-tama saya akan mencari V1-nya karena V1 belum diketahui. Untuk V1 cara mencarinya yaitu rumusnya dari A kecil gon ini karena masih sel yang terisi, jadi A kecil gon sama dengan C ditambah U tambah V karena itu rumusnya. Jadi untuk C-nya sendiri yaitu 54 sama dengan U-nya 0 karena untuk U1 ini bisa kita tuliskan 0. Jadi V1-nya sama dengan 54 dan kita tuliskan 54 pada V1. Lanjut dari sel terisi selanjutnya dari C ke silogon yaitu C-nya 47 sama dengan U ditambah 54. Jadi sama dengan 47 dikurang 54 yaitu negatif 7. Selanjutnya dari sel terisi dari A ke serang yaitu 50 sama dengan U tambah V sama dengan 50 tambah 0 yaitu V2-nya 50. Ini V2-nya 50 dan U3-nya tadi negatif 7. Selanjutnya ada sel terisi dari B ke serang 48 sama dengan U tambah V sama dengan 48 dikurang 50 yaitu U2-nya. Untuk U2-nya yaitu negatif 2. U2-nya di sini tulis negatif 2. Selanjutnya untuk sel terisi selanjutnya yaitu ada dari pabrik A ke Pandeglang 52 sama dengan U tambah V, jadi U-nya yaitu 52 ditambah V-nya 0 yaitu untuk V3 yaitu 52. Jadi di sini juga V3 kita tulis 52. Selanjutnya adalah mencari sel-sel yang kosong. Sel-sel yang kosong ini ada dari pabrik B ke Cilegon. Itu rumusnya C dikurang U dikurang V. Jadi mana C itu 61 dikurang U-nya yaitu negatif 2 dan V-nya itu 54. Jadi hasil yang pertama yaitu 9. Dan yang kedua dengan menggunakan cara yang sama yaitu dari B ke Pandeglang, C-nya 49 dikurangi U-nya negatif 2 dikurang 52. Jadi hasilnya yaitu 1. Untuk C ke serang yaitu C-nya 53 dikurang U-nya negatif 7 dikurang V-nya 50 yaitu hasilnya 10. Untuk sel kosong terakhir yaitu ada C ke Pandeglang. Untuk C-nya yaitu 52, U-nya negatif 7 dan V-nya 52. Jadi hasilnya yaitu 7. Jadi karena pada sel kosong ini tidak ada yang negatif, jadi di sini saya simpulkan bahwa biayanya sudah optimal. Jadi karena biayanya sudah optimal, jadi biaya transportasi pada MODI ini atau Modified Distribution melalui metode